Nah, ini ditulis ini saya lihat tadi, cover daripada video Bung Nandar. Mengapul Sagala meminta Nandar dan Kainama dipenjarakan. Oh iya, bukankah Muhammad Kece juga dipenjarakan karena tuduhan menista agama? Itu sebabnya saya sependapat dengan pernyataan tegas dari hambanya, Pendeta Dr. Mengapul Sagala. Dia layak dipenjarakan karena beliau menyematkan kepada dirinya sebagai seorang evangelis, penginjil, tapi kelakuannya menolak Injil. Shalom. Pada kesempatan ini secara khusus saya akan membahas satu ulasan penting dan menarik dengan judul Pernyataan Tegas Pendeta Dr. Mengapul Sagala, Yonatan Nandar layak dipenjarakan. Ini alasannya. Sebelum saya lebih jauh memberikan ulasan dan beberapa penjelasan penting terkait dengan hal ini, ada baiknya mari pertama-tama kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Nah, ini ditulis ini saya lihat tadi, cover daripada video Bung Nandar. Mengapul Sagala meminta Nandar dan Kainama dipenjarakan. Oh iya, bukankah Muhammad Kece juga dipenjarakan karena tuduhan menista agama? Bung Nandar, kalau saya punya otoritas, saat ini juga saya penjarakan kamu. Karena apa? Kamu menista kekristenan. Jangan katakan itu ajaran Quran. Bukan. Yang terjadi adalah kau jelaskan ajaran Alkitab. Dan kau pelintir. Jadi yang kau baca-baca dan kau bacalah ayat-ayat Alkitab. Berarti kan kamu sedang memelintir, sedang mengacaukan, sedang menyesatkan. Alkitab dan semua umat tidak pernah mengatakan Yesus menikah. Kalau menikah ya dikasih tahu aja. Petrus menikah, dikasih tahu. Apa susahnya? Abraham menikah, dikasih tahu. Daud menikah, dikasih tahu. Nah kalau Yesus menikah, apa salahnya dikasih tahu? Allah menjadi manusia, dikasih tahu. Cuman kalian berkata kita menyembah manusia. Padahal kita nggak pernah menyembah manusia. Kita menyembah Allah yang datang jadi manusia. Bukan manusia kita jadikan Allah. Ya, jadi tolong lihatin tuh Nandar. Percayalah kau Nandar. Saya berdoa untukmu. Supaya Tuhan Yesus yang saya percaya memberi pelajaran kepadamu. Saya serius di Nandar. Saya berdoa untukmu. Saya berdoa juga untuk Kainama. Saya juga berdoa untuk orang-orang lain yang saya melihat kejahatannya nyata. Dari cara ngomongnya, wajahnya begitu. Jadi jelas Nandar, dari YouTube-mu terlihat oleh saya tadi, Pak Mengapul suruh tangkap. Ya tapi jangan khawatir kau Nandar. Karena apa? Kelihatannya hukum di Indonesia memihak kepada kalian. Itu fakta itu ya. Fakta. Kalian obrak-abrik kitab suci kami, kalian obrak-abrik Tuhan Yesus kami berdasarkan kitab suci kami, itulah penistaan yang luar biasa. Anda layak dipenjarakan. Nah, saya tulis sama halnya dengan Yonatan Nandar yang menyebut dirinya evangelis. Nah, evangelis itu, kamu nggak layak disebut evangelis Nandar. Penipu kamu. Kalau kamu evangelis, berarti kamu menyebarkan kabar baik. Yesus mati dan bangkit mengampuni dosa manusia. Itulah evangelion. Nandar, apakah kamu sebodoh itu? Stop using this kind of holy title. Berhentilah. Jangan pakai evangelis. Evangelis itu penginjil. Pembawa kabar baik. Apa kabar baiknya Nandar? Yesus telah mati untuk dosa manusia. Yesus mengampuni dosa manusia.
Yesus memberi keselamatan hidup kekal yang pasti. Nah, kamu melakukan apa, Nandar? Ya, Pak Gering menulis penjara menunggu Nandar. Ya, kita doakan saja. Ya, kita doakan saja. Kita tunggu apa yang dilakukan Tuhan Yesus bagi orang-orang ini. Nah, menulis gelar evangelis namun menipu umat dan menista Kristen ketika mengatakan Yesus menikah dan punya 3 anak. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak, menyaksikan dan mendengarkan pernyataan sekaligus penjelasan dari hambanya Pendeta Dr. Mangapul Sagala. Saya pikir apa yang dinyatakan oleh Pendeta Mangapul Sagala ada benarnya. Kenapa? Karena model orang seperti Yonatan Nandar ini sudah kelewat batas menurut saya. Bahkan sudah keterlaluan. Dan salah satu hal yang sangat disayangkan dari saudara kita Yonatan Nandar ini, kelihatannya menurut perspektif pandangan saya, sudah putus urat malunya. Sekalipun sudah beberapa kali diberikan masukan, nasihat oleh orang-orang Kristen, secara khusus para apologet Kristen. Tapi beliau tetap ngotot untuk mempertahankan apa yang sebenarnya tidak layak dan tidak pantas untuk dikenakan kepada dirinya. Terkait dengan keyakinan kepercayaan dari Yonatan Nandar, kami orang-orang Kristen, termasuk pendeta, penatua, pastor, gembala, termasuk apologet Kristen, itu urusanmu. Tetapi yang jelas, kenapa sampai hambanya Pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala memberikan pernyataan yang tegas bahwa Yonatan Nandar ini layak untuk dipenjarakan. Bahkan sampai beliau berkata, kalau beliau punya power, punya kuasa, maka segera dipenjarakan. Saudara dikasih oleh Tuhan, Yonatan Nandar ini membuat pernyataan-pernyataan begitu kelihatan spektakuler, bombastis, fantastis, dan hanya mengutip-ngutip pernyataan dari orang-orang yang tidak suka kepada kekristenan, tidak suka kepada Yesus, tidak suka kepada Alkitab. Dengan kata lain, kutipan-kutipan yang dibuat oleh Yonatan Nandar itu adalah kesimpulan atau konklusi yang menyimpang, menyesatkan, palsu dalam konteks kekristenan. Karena tidak pernah diyakini, dipercayai oleh orang Kristen. Seperti apa yang disimpulkan oleh saudara kita, Yonatan Nandar. Nah, dalam konteks ini, hambanya Pendeta Dr. Mangapul Sagala memberikan atau membangun argumentasi bahwa seorang Yonatan Nandar layak untuk dipenjarakan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Yonatan Nandar ini selalu melekatkan kepada dirinya sebagai seorang evangelis. Hambanya Pendeta Mangapul Sagala sudah memberikan penjelasan. Evangelis itu artinya penginjil. Injil itu dari bahasa Yunani evangelion. Evangelion artinya kabar baik, kabar sukacita, kabar yang menyelamatkan. Saudara dikasih Tuhan. Jadi kalau ada seseorang yang mengklaim dirinya atau menyatakan dirinya sebagai seorang evangelis, berarti dia seorang penginjil. Penginjil yang memberitakan Injil. Penginjil yang memberitakan kabar sukacita, kabar baik, kabar yang menyelamatkan. Dan Injil itu dalam konteks kekristenan bersumber dari data dan fakta Alkitab, tidak bisa dipisahkan dari pribadi Yesus Kristus. Pertanyaannya sekarang,
kalau Injil itu bersangkut paut dengan pribadi Yesus Kristus, karya, perbuatan, dan kuasanya, apakah seorang Yonathan Nandar memberitakan berita yang seperti itu? Saudara dikasih Tuhan, Markus pasal 1 ayat 1 jelas berkata begini. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Jadi Injil itu tidak bisa dipisahkan tentang Yesus Kristus anak Allah. Sang firman, sang logos yang telah nujul turun menjadi manusia. Dengan kata lain, sang firman itu mengenakan tubuh kemanusiaan. Sehingga bisa mati dengan cara disalib, di kayu salib, bangkit pada hari ketiga, menampakkan diri selama 40 hari kepada murid-muridnya, para rasul, bahkan kepada banyak orang, dan akhirnya naik ke sorga, menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi, kalau Yonathan Nandar berkata bahwa dirinya sebagai seorang penginjil, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kalau benar penginjil dan bukan hanya mengklaim diri sebagai penginjil yang diwarnai dengan kepalsuan, maka sebenarnya penginjil yang benar adalah penginjil yang memberitakan tentang Kristus dan karyanya. Yesus rela mati di kayu salib, menyerahkan nyawanya untuk menebus manusia dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa dunia ini. Kristus mati di kayu salib. Kristus dikuburkan. Kristus bangkit dari antara orang mati. Kristus menampakkan diri dan Kristus naik ke sorga. Itulah yang diberitakan dalam konteks Injil. Kalau ada orang yang mengaku dirinya sebagai seorang penginjil, maka yang diberitakan adalah Yesus Kristus tentang kematian, kebangkitan, kenaikannya ke sorga. Pertanyaan saya, dari definisi ini, dari penjelasan ini, benarkah seorang Nandar sebagai seorang penginjil dalam arti yang sesungguhnya? Tentu tidak. Karena justru beliau menghina, melecehkan doktrin ajaran kekristenan yang sangat fundamental. Dia tidak pernah memberitakan dengan awal pengakuan bahwa Yesus mati dengan cara disalib, Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus naik ke sorga. Mana ada pemberitaannya demikian? Justru menolak semua itu. Itu sebabnya saya sependapat dengan pernyataan tegas dari hambanya, Pendeta Dr. Menghapus Segala. Dia layak dipenjarakan. Karena beliau menyematkan kepada dirinya sebagai seorang evangelis, penginjil, tapi kelakuannya menolak Injil. Menolak intisari substansi dari Injil itu. Dan saya akan tunjukkan beberapa ayat nanti yang membuktikan pernyataan saya. Tetapi paling tidak yang kedua, kalau memang Yonathan Nandar benar evangelis atau penginjil, pertanyaan saya, siapa yang menakbiskan Anda menjadi evangelis? Kapan ditakbiskan Anda menjadi evangelis? Gereja mana yang menakbiskan Anda menjadi evangelis? Mana kartu anggota Anda yang menunjukkan dari sinode tertentu bahwa Anda pernah ditakbiskan menjadi evangelis? Jangan menikmati dusta dan bohong. Katanya mau menyuarakan kebenaran. Kalau dalam konteks evangelis saja sudah berbohong, apa yang Anda mau katakan kepada publik? Ngomong kosong semua. Bahkan kelemahan, kesalahan sangat fatal bagi seorang Yonathan Nandar, bahkan orang-orang sejenis dengannya. Anda sudah memiliki konsep terlebih dahulu, beginilah yang benar. Dan Anda seringkali melontarkan bahwa itu yang diyakini, dipercayai oleh orang-orang Kristen, padahal tidak ada sama sekali sangkut pautnya. Kesimpulan-kesimpulan yang kau buat itu tidak pernah menjadi bagian dari doktrin, ajaran, keimanan, keyakinan, kepercayaan orang-orang Kristen bersumber dari data dan fakta Alkitab.
Kalau misalnya saudaraku Yonatan Nandar menyaksikan dan mendengarkan pernyataan saya ini sekaligus pernyataan dari pendeta Dr. Menghapus Segala, janganlah terlalu banyak senyum menikmati kedustaan dan kebohongan. Anda mengaku diri sebagai seorang evangelis, tapi Anda justru menentang intisari, substansi, hakikat daripada Injil itu sendiri. Anda tidak pernah bisa menunjukkan siapa yang menabiskan Anda, gereja mana yang menabiskan Anda, kapan Anda ditabiskan, mana kartu anggota Anda sebagai seorang evangelis. Saya tunjukkan kepada kita saat ini. Yesus pernah berkata dalam Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini perintah Yesus, memberitakan Injil kepada segala makhluk. Nah, sekarang apa itu Injil? Coba kita lihat pernyataan dari seorang rasul besar bernama Paulus. Roma 1 ayat 16 sampai 17 dikatakan demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya, maksudnya di dalam Injil itu, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Yohanes 1 ayat 12, tetapi setiap orang yang menerimanya, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara dikasih Tuhan, Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Percaya akan apa? Percaya kepada Yesus yang telah mati di kayu salib, telah dikuburkan, telah bangkit, telah menampakkan diri, bahkan telah naik ke surga. Hal itu makin jelas terlihat dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Kita baca dari 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 8. Dikatakan demikian. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Perhatikan. Yang sangat penting. Bukan hanya penting, tapi sangat penting. Disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus dan tentunya kepada gereja sepanjang sejarah segala abad berikutnya. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan. Dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus. Kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling terakhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepada aku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Di sini jelas dikatakan Bapak Ibu Saudara tentang Injil. Yang sangat penting disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, tentunya kepada kita yang menyaksikan dan mendengarkan saat ini. Bahwa Yesus Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Bahwa ia telah dikuburkan. Bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi saksi kebangkitan Yesus dari antara orang mati bukan yang satu. Justru yang sangat memprihatinkan, kalau ada orang tertentu yang mengaku menerima wahyu, menerima firman, tetapi tidak ada saksinya. Dalam konteks kekristenan berdasarkan fakta dan data Alkitab. Keterangan 2-3 saksi perkara sah. Kalau tidak ada saksinya, ya kalau mengklaim demi mengklaim sih boleh-boleh saja. Tapi yang benar dalam konteks kekristenan,
harus ada saksinya. Saksi dari kematian Yesus dengan cara disalib, saksi dari dikuburkan, saksi dari dia bangkit dari antara orang mati, begitu banyak. Baik data-data Alkitab maupun data-data historis atau sejarah sekuler. Sangat luar biasa. Yang kedua, kenapa hambanya pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala dengan tegas berkata bahwa Yonathan Nandar ini layak dipenjarakan? Oleh karena beliau berkata bahwa Yesus itu pernah menikah. Ini makin aneh-aneh aja, makin ngawur saja ini Yonathan Nandar. Ketika dia lihat ada sumber kutipan-kutipan yang tidak jelas, bahkan yang anti terhadap kekristenan, dengan hanya ilmu cocokmologi atau comotologi, mencomot-comot ayat padahal tidak ada sangkut pautnya dengan argumentasi yang dibangun, maka orang-orang Kristen menjadi tersenyum dan tertawa. Tapi sebenarnya sangat keterlaluan, karena Yesus itu yang kami yakini dan percaya adalah pribadi yang suci dan kudus. Bukan berarti saya mau mengatakan bahwa pernikahan itu tidak suci, tidak kudus. Pada awalnya pernikahan sebelum jatuh dalam dosa adalah lembaga yang pertama-tama didirikan oleh Allah sendiri. Tetapi dari seluruh Alkitab, khususnya kitab-kitab Injil, nggak pernah ada informasi yang memberikan penegasan bahwa Yesus itu pernah menikah. Kalau Yesus memang menikah seperti yang dikatakan oleh hambanya pendeta Mangapul Sagala, ya dituliskan saja. Emang kenapa? Banyak tokoh dalam Alkitab dituliskan menikah. Abraham menikah. Petrus juga menikah karena punya mertua. Banyak lagi kisah-kisah lain yang menikah. Dituliskan, itu bukan menjadi sebuah aib. Tetapi yang gagal paham dari saudara kita, Yonathan Nandar ini adalah beliau mengambil konklusi, kesimpulan yang cetek, miskin, dangkal, sempit, dan menyesatkan. Apa itu? Salah satu maksud kedatangan Yesus ke dunia ini adalah menikah. Bukan. Maksud dan tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa, di mana manusia tidak sanggup, tidak mampu menyelesaikan dosa. Sebab orang berdosa tidak mungkin menyelamatkan orang berdosa. Hanya pribadi yang datang dari sorga, yang tidak berdosa, yang punya otoritas dan layak diyakini, dipercayai, sanggup untuk menebus hidup manusia dari dosa. Ada banyak ayatnya. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan untuk menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya baca dulu satu ayat terkait dengan ini. 1 Timotius 1, ayat yang ke-15. Dikatakan demikian, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Inilah master plan, rencana besar Allah dalam Kristus Yesus, di mana Bapa berkenan mengaruniakan, mengutus anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu tujuan Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib untuk menebus manusia dari dosa. Bukan untuk menikah, bukan untuk punya anak. Bukan, tetapi memang roh, jiwa, dan tubuh Yesus adalah benar-benar manusia yang dikandung, dilahirkan, dan sekitar 33,5 tahun ada di tengah-tengah dunia ini. Saya tidak panjang lebar lagi. Memang seperti yang disampaikan oleh hambanya pendeta Dr. Mangapul Sagala, saudara kita Yonathan Nandar ini layak untuk dipenjarakan. Karena apa? Karena beliau sudah menyimpulkan doktrin ajaran kekristenan, bahkan menyebut dirinya sebagai seorang evangelis, tapi yang diberitakan justru anti daripada Injil itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Amin.